Bismillahirrahmanirrahim. Muara di hati. Qala alaihi salatu wassalamu, telah berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, inna awliya Allahi ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwanihi bikasratil ibadati walakinna naluha bisakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Insyaallah. Wahai Ali, ini pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali yang juga mudah-mudahan berlaku buat kita juga. Wahai Ali, sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah itu tidak menerima luasnya kasih sayang Allah dan keridhaan Allah karena bikasratil ibadah, karena banyak ibadah. Tetapi wali-wali Allah mendapatkan karunia kasih sayang Allah, keridhaan Allah itu karena jiwa dermawan yang luar biasa dan memandang rendah terhadap dunia, artinya tidak ta'alluq terhadap dunia. Ini yang dulu saya suka selipkan bahwa salah satu ciri orang-orang yang dekat dengan Allah atau yang disebut dengan kekasih Allah mempunyai jiwa dermawan di atas rata-rata. Punya jiwa dermawan di atas rata-rata. Padahal dalam konsep kitab Risalah Al-Husainiyah, dermawan itu level rendah. Sahih dermawan itu level rendah. Level tengahnya jud, level paling tinggi adalah Islam. Kalau sahih atau yang disebut dermawan itu 50-50 Pak. Kita punya duit 1.500.000 kita save untuk keluarga, 500.000 fisabilillah. Punya duit 100 juta, 50 juta buat keluarga, 50 juta fisabilillah. Mungkin baru berantem sama istri. Tetapi kalau jud lebih tinggi lagi, 40-60, 100.000, 40.000 buat keluarga, 60.000 buat fisabilillah. Kalau isar lebih tinggi lagi, antum butuh, ada butuh uang segitu-gitunya, ada butuh 100.000, antum butuh 100.000, antum pakai 100.000 buat imrannya. Gitu. Nah, ternyata kata Rasulullah, wahai Ali, para kekasih-kekasih Allah yang disebut dengan wali-wali Allah mendapatkan kasih sayang Allah dan karunia dari Allah, keridhaan dari Allah, bukan karena banyaknya ibadah boleh jadi standar. Tetapi kata Rasulullah, bikasrat bisakhawatin nafsi, karena punya jiwa dermawan, jiwa berbagi. Itu yang saya bilang, ahli ibadah tapi masya Allah sama orang jahat dan sebagainya. Ngukur orang ibadah, benar-benar ahli ibadah, lihat tentang muamalahnya. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Jangan ngaku ahlu hablum minallahnya cakep kalau hablum minannasnya jelek. Jangan juga ente bangga dengan hablum minannas yang cakep kalau tidak punya hablum minallah. Semakin tinggi vertikal transcendent kepada Allah yang disebut hablum minallah, harus melahirkan kepekaan sosial. Kepekaan sosial yang tinggi harus berlandaskan kepada hablum minallah. Beres Pak. Ngukur ente tiap hari ibadah, usul atau tidaknya ibadah kita, lihat keseharian kita. Jangan bangga dengan khatam Quran dan hafalan Qurannya, jangan bangga dengan tahajudnya kalau hablum minallahnya masih kurang bagus. Jangan ngaku kekasih Allah, jangan ngaku orang-orang yang dekat dari Allah, jangan ngaku orang punya tempat istimewa kepada Allah kalau nggak punya jiwa dermawan. Mustahil para kekasih Allah, orang-orang yang spesial di mata Allah, kalau nggak punya jiwa mustahil.
Kata Allah, kalau seorang hamba diizinkan hidup kembali ke alam dunia, ditanya mau ngapain, khatam Quran enggak, sholat enggak, ngapain? Sedekah, saya mau sedekah. Itu digambarkan di dalam Al-Quran. Orang pernah juga dalam Allah. Makanya ada konsep zakat. Cara Allah memaksa hambanya yang pelit untuk mengeluarkan 2,5% dari harta yang dianggap punya dia, padahal punya ada hak orang lain di sana. Kalau berbagi lagi punya maka istimewa, baru gajian, cakep ya. Ya guys, lagi repot masih mau berbagi. Tetapi sedekah itu beda dengan infak, berbeda dengan zakat. Zakat potensinya adalah membersihkan harta, tetapi infak dan sedekah itu berpotensi menambahkan harta. Infak lebih cenderung bersifat materi, tapi sedekah apapun jenis kebaikannya maka itu punya nilai sedekah. Misalnya ngasih nafkah makan ke istri, itu sedekah. Tasbih itu sedekah. Senyum kepada orang lain itu juga sedekah. Jadi begitu luas baik hubungannya. Nah, di sini dipesan wahai Ali, para wali-wali Allah itu mendapatkan begitu tempat yang mulia di sisi Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah. Itu bukan semata-mata karena banyaknya ibadah, tetapi punya jiwa dermawan yang begitu luar biasa dan tidak ta'alluq hatinya terhadap dunia. Di sini istihadah meremehkan ini artinya tidak ta'alluq hatinya kepada dunia. Salah ketika dia bilang bahwa orang dia lagi tasawuf, dia juhud, hidupnya susah. Bukan. Boleh jadi orang-orang yang hidupnya papa lebih maruk daripada dunia. Boleh jadi yang hidup napasnya serba mewah, ternyata dia adalah kekasih Allah. Ada cerita kan dulu pernah saya angkat di sini, seorang satu perguruan begitu selesai belajar, yang satu hidupnya glamor, yang satu hidupnya sangat di bawah pas-pasan, fakir lah. Ada miskin, ada fakir. Kalau gue bilang ya, miskin punya gaji 1 juta, kebutuhannya 1,5 juta, itu miskin tuh. Tapi kalau fakir nggak punya gaji, kebutuhannya 1 juta, anak sakit, kontrakan udah mau habis, token udah bunyi, beras tinggal segelas, ya mati deh. Masya Allah, ini fakir. Hidupnya begitu tuh. Suatu saat ini kiai yang punya murid yang papa ini, yang hidupnya sangat-sangat terbatas ini, punya muridnya ketemu sama temannya, gurunya ini hidup dalam keadaan glamor, masya Allah, pokoknya mewah dah. Begitu ketemu cium tangan, namanya sama-sama ada ini sahabat gurunya, cium tangan, tetaplah mengabdi, berkhidmat dengan adab-adabnya. Bilang, antum muridnya si Nabi, ya Allah, itu sahabat saya, tolong titip pesan kepada guru, jangan gugur dunia. Kayak nih murid, ini gak kebalik nih, guru gue gak punya apa-apa, ini hidup glamor, pesan bilangin sama guru ente, jangan gugur dunia. Ketemu disampaikan lah, mau gak mau disampaikan cerita, singkat cerita nangis itu guru, bahwa tadi ketemu sahabat tuan guru dan titip pesan, katanya guru jangan gugur dunia. Dia nangis. Kenapa? Dia punya sendal, antum-antumnya lagi sholat, dia taruh hati-hati itu sendal, dia takut itu sendal hilang. Gimana artinya? Begitu Allah tadi udah naruh di sholat. Jadi ada dunia di hatinya, sedangkan yang tadi nggak ada. Itu yang disebut dengan istihadah itu seperti itu. Jadi jangan melulu diartikan orang-orang zuhud itu hidup dalam nggak ada pak. Wali-wali Allah nggak ada miskin. Ada belum pernah menemukan orang yang dekat sama Allah ini susah, belum pernah nemuin. Mama uji itu orang susah datang ke rumah pak.
begini. Pejabat datang, boleh kita datang, cuma satu syaratnya, jangan bawa apa-apaan. Duit gue lebih banyak dari lu. Begitu. Ada datang pejabat, berapa truk dia, berapa ratus sak semen dikirim kata bapaknya, pulangin. Gak butuh ada bawa begitu. Beliau tuh kerjaannya Gus Najib Khalifah Kerapiak, cucu dari Mbah Munawir Kerapiak, anak dari Romo Kodir, meninggal berbarengan gak lama dengan Abah Uci. Karena pernah umroh, dia pernah ke tempat aneh 2 kali. Ya Allah, kalau kata Gus Mus, beliau adalah seorang kiai yang tidak pernah menatap langit melutus, Pak. Takzimnya takbir amil tamu, masya Allah, luar biasa. Rumahnya makhluk gitu Pak, ada nangis, Allah ada nangis di rumahnya. Segitu ini ulama Kerapiak loh, Khalifah Kerapiak yang nunjuk itu. Dibangunin mau berapa tingkat tuan guru. Ya ilah ya Allah, masuk segitu. Ya ada lagi di tak lupa di Madinah kalau salah. Soal ada nggak sengaja lagi lewat depan kamarnya, ada nengok kamarnya kebuka. Hotelnya itu duduk di bawah. Di tempat tadi mau nyari depro katanya, makan ketemu ini. Enak banget. Rumahnya ya Allah sederhana sekali. Dapat sumbangan dari pemerintah, mobil diambil, dikasih ini masukkan. Nemuin ada langsung ngobrol sama dia. Ya Allah nih kiai. Tapi kan hampir sampai nggak kenal. Gedenya kayak apa? Letopnya kayak apa? Beliau itu maestro Al-Quran, menguasai 7 bacaan Al-Quran, menjadi juri musabaqah tilawatul tingkat nasional. Beliau itu ketangkep kami muridnya ini bagi-bagi santri, bagi murid. Oh jadi depan saya ada salaman apa Pak? Oh panjang, nunggu salaman aja besok aja begitu. Sebenarnya ada orang agak sedikit cacat. Nggak ada dia bikin proposal. Kita mau dikit-dikit proposal. Ya bukan nggak boleh, ada yang buat aku mengumumkan dia tahu dari saya ya guru nabi ma'ruf gitu. Ya cuma jangan bikin hal pakai proposal, hal buat bapaknya pakai minta proposal. Nah, hal buat bapaknya bikin proposal. Kecuali murid-muridnya tadi. Dikit-dikit coba ya Allah. Ini tanya waktu pesantren, alhamdulillah nggak pakai proposal 10 bulan jadi. Ditawari dikit-dikit suruh bikin proposal, Ustaz basis proposal di sini. Dia bilang aneh nggak bisa bikin proposal, kagak ngerti. Dalam hati jangan proposal tesis aja gue bikin, apalagi proposal. Benar nggak bisa. Dimarahin sama Pak Uji. Masya Allah ini kekasih Allah begitu. Nggak ada itu ada kiai-kiai itu pada susah. Antum datang ke Mojokerto ada namanya Kiai Haji Hussein Ilyas. Sekarang mungkin kiai paling tua di Jawa. Waktu ada ketemu puncaknya COVID, semua orang suruh pulang. Alhamdulillah biidznillah, aneh boleh masuk, aneh berundang pulang beliau. Ketika itu usianya 91 tahun. Dia cuma masih wiridan pesugi ya. Dia pakai bahasa Inggris ngomong. Pulau boten kerja. Saya nggak kerja. Anak saya 13. Setiap kawin saya kasih 1 mobil. Kalau lebaran rumah saya udah di terminal banyak mobil katanya. Pulau boten kerja. Tapi mau jadi kiri. Suki sampai ini. Bahasa Inggris apa? Baca ini kaya itu. Baca. Diundang ke istana, dia bilang saya cuma kiai Pak Jokowi maaf. Saya kiai muda banyak, undangannya kiai muda. Orangnya kecil Pak, rokoknya Samsung, rokok tahu
Jadi ziarah jangan kayak udah meninggal dulu. Kali-kali kalau masih hidup gitu, banyak ritual itu. Datang ke bahagia. Begitu juga digratisin santrinya. Nah kita kan santunan yatim cuma setahun sekali. Ya, setahun sekali. Udah gitu sambutan RT, sambutan RW, sambutan apa? Tapi digratisin. Yang disebut kafirul yatim bukan yang santunan yatim setahun sekali. Itu lagi belajar jadi orang dermawan. Tapi disebut kafirul yatim bersama Nabi seperti dua jari tunjuk dan tengah itu yang daily, yang kesehariannya. Coba 40 santri digratisin. Direktur mana yang berani ngasih makan kayak begitu? Baru nyumbang aja di patah foto. Pernah ada yang nyumbang ribet banget. Aku mabuk kita teriak, saya mau pulangin uang ibu. Kenapa Ustaz? Ribet banget, saya pulangin cuma 20 juta aja. So, cuma 20 juta, repot banget. Saya pulangin ini. Sombong aja Pak ya. Enggak, maksudnya jangan karena ente memberi jadi merasa memiliki dan menguasai. Anda kasih lagi tahu, lu lagi bagus duduk di tempat yang benar tuh, santri gratis itu baca Quran, khatam Quran itu. Baca foto ibu, bu apa lagi foto udah ini udah gini bu, mana nomor rekening saya balikin bu. Emang saya belum lihat tuh bang. Ada coba minum selesai, anak kapuk dong kayak gitu. Kalau datang mau ngasih enggak kita udah. Masya Allah. Sampai yang berani direktur setiap hari gratisin sekolah. Baru sumbangan gitu aja patah foto. Di medsos sampai luar biasa. Begitu. Coba deh. Dari ini berani ya. Ustaz gimana ada di kantor di rumah. Ditanya. Sampai yang berani. Baru bangun masjid aja masih punya Allah nggak jadi juga kita mau Allah yang malu pada ngecek di tengah jalan. Ada dan saya dekat rumah begitu saya bukan saya ini saya larang ini bukan punya kita punya Allah Baitullah nggak jadi ya tinggal malu Allah yang malu. Jadi nggak ngecek tengah jalan. Jadi nggak pakai proposal masjid. Alhamdulillah selesai dua lantai. Ini coba belajar berbagi. Bahkan kalau sedekah yang cakap itu fadzakir bis-shadaqah. Kata Rasulullah, berbagi-bagi engkau dalam bersedekah. Sedekah sungguhan. Karena dua malaikat doa, ya Allah berikan keberkahan seperti berkahnya orang yang bersedekah pada pagi hari, hancurkan sehancur-hancurnya orang yang tidak bersedekah di pagi hari. Caranya banyak. Nanti punya kotak, entar dibuka 3 bulan sekali ya. Setiap subuh bismillah ini sedekah buat mama bapak saya balas masukin. Sisa belanja kan sisa 100 sisa 900.000 sisa. Yang punya uang sisanya nggak kepake, sejuta nggak kepake masukin. Setiap hari terus ya 3 bulan 6 bulan buka atau bawa celengannya ini berbuat masjid ke musola ke pesantren dan terserah mau diapain percaya. Bisa begitu, atau setiap hari kita sampai itu tukang sampah, perhati itu. Jangan mau tukang sampah sekarang mahal ya naik lah. Kalau ditukar posisinya pak, lu jadi tukang sampah gue bayar 2 kali lipat. Mau ngoreng-ngorengin sampah kita. Tukang sampah 2 hari 3 hari nggak datang, yang mau kemana itu buang sampah? Cuma bayar iuran gocap aja pada dikit-dikit. Buang sampahnya mana sekarang? Kayak bayar. Kalau kata Ma'arif itu nih pikirnya di buang sampah itu. Coba karena dia orang nggak punya, kalau dia punya ya ogah ngoreng-ngoreng sampah kita. Saking dia kebutuhan hidup. Berarti dia gitu. Insya Allah ya. Berbagi. Di Quran itu ada 2 apa orang minta itu ada 2 di Al-Quran. As-sa'il wal mahrum. Orang yang udah gak mampu menahan himpitan hidup, akhirnya dia meminta. Tapi ada orang yang begitu luar biasa butuhnya, tapi dia tetap menjaga kehormatannya, dia tidak meminta. Dia kayak begini, perhatiin siapa ya guru-guru ngaji bang. Emang kita kan kalau standar les 1 jam, saya kan orang dulu suka dipanggil privat di perumahan-perumahan.
itu sekali datang itu 250.000 Pak, satu orang. Tapi kalau ngaji TPA sebulan 1 juta, sebulan 100.000. Gila TPA gitu. TPA apa? Mana ada gaji guru TPA 1 juta, ledek. 350 zaman itu karena yayasan orang kaya. TPA 20.000 naik dikit belum mahal banget TPA sih, bisa bayar murah, cuma beda 1.000. Ayo, nggak ada. Coba khusus bahasa Inggris, khusus komputer, tapi untuk ngaji, guru ngaji berarti. Ya Allah ya Allah. Asadilul mahmud ini jangan ngaku jadi orang yang dekat kepada Allah atau menjadi kekasih Allah kalau nggak punya sifat dermawan. Udah bismillah, terima kasih, belajar berbagi. Subuh kecil-kecil aja, istiqomah aja. Pokoknya sehari 5.000 berarti kali 30 hari 150.000. Taruh. Ntar tiap hari ke masjid, tiap hari subuh kali ada tukang anak yatim, ini beli nasi uduk 5.000. Terus setiap hari belajar nanti naik. Coba nikmat Pak, lihat senyum mereka itu nikmat. Ustaz gimana lah? Insya Allah ya. Belum pernah jual mobil sampai buat saudara apa? Coba nih. Lu pesantren itu hampir tiap hari datang orang nangis bawa air mata. Ada yang dari Jambul, datang bawa apa? Bawa fotokopi ijazah, sampai fotokopi kakak. Ini Pak Ustaz, saya punya ini saya pengen usaha bahan Pak, usaha mie ayam. Di jalan sini bakal bisa modal, emang berapa buat modal awalnya lagi? Cuma 300.000 Ustaz. Ini saya boleh dah ijazah tahan, katanya fotokopiannya kakak tahan, tolongin saya Ustaz. Bawa semuanya jalan, selamatin 3 bulan balik. Ustaz saya mau ngontrak, tolongin. Kontraknya gede dikit, kurang duitnya berapa sekian, jadi 3 bulan balik orang datang lagi. Sampai datang dia nggak ngomong apa-apa, cuma ketawa doang. Macam-macam orang nangis yang ini, masya Allah. Kenal kagak Ustaz, saya mau pulang kampung. Tambahin saya, ada nggak sekarang? Tengah jalan, ini kita kemana nih? Kalau gua kasih sekarang gua penakut, tuh bercampur juga dia bilang ini. Begitu luar biasa. Tetapi itulah cobaan untuk melihat kekasih Allah luar biasa. Berjuangnya dakwah itu nggak cari hidup dalam dakwah, tapi menghidupkan dakwah. Ini harus lebih hati-hati. Ada menghidupkan dakwah apa cari hidup dalam dakwah. Ya Ali, wahai Ali, as-sakhiyu qaribun min Allahi, qaribun min rahmatihi, ba'idun min adabihi. Wahai Ali, orang yang punya jiwa dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan kasih sayang Allah, jauh daripada azab Allah. Ada istilah daun bisodaqah, obati penyakitmu dengan sodaqah. Artinya bukan hanya penyakit zahir, batin juga. Hati nih biar empuk, hati biar menerima kebaikan keluar kebaikan, jangan melihat kebaikan keluar keburukan. Biar hati kayak begitu. Selain baca Quran, sering-sering berbagi di jalan Allah, usap tuh kepala anak yatim. Kalau bisa jangan yang botak, biar ada rambutnya. Artinya biar hati lembut, sering berbagi.
ujian, anak saya waduh banget. Coba deh, ya Allah, saya sedekah. Semoga Allah jadikan anak saya yang lembut hatinya, penurut miskin. Ya uang yang kakak pakai udah kali 100.000 kakak pakai. Setiap Jumat jangan 2.000 apa? 100.000 dah uang paling gede. Setiap Jumat sebulan baru dapat 400 Pak. Bayar wifi di rumah 200-300. Beli HP anaknya 3 juta, 5 juta, motor, buat masjid 10 sehari seminggu Jumat 100.000. Coba berani, jangan dianggap remeh, coba deh. Emang gak berat, coba 100.000. Jangan pakai begini. Ini jatuh kotak kan, kalau pakai kotak itu kotak. Ibu masalah begini yang nanti tahu hati. Coba 100.000 diadu, nggak mampu 100.000, 50.000, jangan pakai tawar lagi 50.000, 200.000 doang untuk rumah Allah. Itu duit kita yang sejati. Coba diadu coba. Saya bisa bikin pisang goreng nih, beli sisir pisang kepok atau pisang mudik, pisang kepok bekas makan burung sisanya digorengnya aja deh, bagi-bagi ke bocah-bocah yang ngaji. Masya Allah, ya, biasanya ada kopi saya itu ingat di Madinah itu, di Madinah kalau lagi duduk ada orang kasih kopi Pak. Di rumah biasa ada minuman gelas, coba diminum buat ngaji. Jangan dianggap tuh pahalanya gede banget ya. Apalagi habis makan sambal, pahala pahala dari berbagi. Orang-orang yang punya jiwa dermawan itu dekat dengan Allah dan kasih sayang. Ini kalau pengen dekat sama Allah, pengen dekat dengan mendapatkan kasih sayang Allah dan rahmat Allah, punya jiwa dermawan, berbagi. Udah lagi pensiun baru itu. Ini jujur ini Paul di rumah itu Paul. Rata-rata udah hampir rata-rata udah mayoritas itu pensiunan. Mayoritas paling tua 77. Yang muda yang ngajar saya itu 40 sampai 50 jam malam Jumat. Iya ujung-ujungnya, ya Allah Ustaz, waktu saya masih dinas, coba saya berkenal Pak Ustaz, udah pensiun, udah pernah, ya gitu. Udah pensiun, udah gak bisa ngoper lagi, baru ya Allah, beginian, gitu. Bingung dia, ya Allah Ustaz, saya udah ngaji, sudah kopi, sudah makanan, Masya Allah bikin kopi coba. Tapi ada yang ngomong begitu. Waktu saya sebagai Ustaz, kenapa kita baru kenal ini? Coba dari dulu saya udah kenal Ustaz, kenapa saya baru tergerak sekarang pas pensiun ya, udah gak punya kemampuan dan sebagainya. Ada yang ngomong gitu. Saking dia pengen berbagi cuma sekedar kopi dengan pisang goreng atau singkong goreng, tapi yang gepuk itu kemakan lagi gimana? Ya Allah. Dengan cara lain, abang ngaji udah syiar, ada orang lihat, Pak Haji sekarang udah tobat, udah bagus, dia tergerak walaupun nggak ngaji ke sini, ngaji ke tempat lain, lebih baik, Bapak punya pahala. Udah begitu aja. Ustaz, saya mau ada tasyakuran, saya tes berani nggak 1 hari 1 juz? Kalau berani, ada bikin teh khataman pakai baca murid. Nih, Qurannya. Kasih yang gede, ini lekanya. Ada yang mau lari Pak? Bener nih. Bener, sehari sejus sama dia dibaca, kan berat ya. Itu kalau buat orang ahlul Quran sejus itu udah paling malas-malasnya, paling malas-malasnya, udah paling apes-apesnya sehari sejus. Orang yang menghafal Quran dan aku ahlul Quran kalau sehari nggak sampai sejus. Kalau buat orang umum jangan dah, selembar coba banget. Ini 1 juz selesai, kita bikin hataman, kita bikin murid.
girang banget. Umurnya baru 63, dia baru belum lama. Sudah belajar berbagi. Kalau ingin dekat dengan Allah, ingin dekat dengan kasih sayang Allah, cobalah tanamkan jiwa berbagi kepada saudara-saudara kita. Ayo, coba asik. Kemudian dapat dikatakan, yakni wal bakhil ba'id min Allah, ba'id min rahmatihi, qaribun min adzabihi. Yakni kebalikannya, orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari kasih sayang Allah, dekat dengan azab Allah. Orang pelit aja nggak mau sama orang pelit, Pak. Orang pelit dekat sama orang pelit. Lo mau dia enggak, jangan nama dia lo pelit, tol ini pelit. Bah, berat banget untuk berbagi. Hati-hati, berat banget. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berbagi. Tapi sekali lagi ikut tidak harus berbentuk materi, doa, cinta kasih. Ya Allah, alhamdulillah ya di situ ada pengajian. Ini kebetulan nggak bisa karena harus mencari nafkah buat anak-anak. Mudah-mudahan pengajian bermanfaat. Begitu juga cakep deh. Ini bantuin kagak, datang kagak, hadir kagak, menjelek-jelekin. Jelek banget kita. Nah, di situ. Ini kita amal gitu. Jangan begitu apa. Ini jangan sampai kita itu ngeliat kebaikan yang keluar keburukan gitu. Minimal cintanya gitu. Alhamdulillah ya, Ustaz hadir di sana ya. Pagi ngaji subuh, ya pagi maghrib banget. Saya pengen banget, cuma mau pulangnya pas sampai rumah jam 8. Tapi mudah-mudahan pengajian belakang ini berkah, mampir sih. Kan enak ngomong begitu. Minimal dengan doa itu, dengan senangnya, dengan kiranya ada pengajian ini ya Allah. Dan kagak ya kadang gitu lagi. Banyak yang begitu. Nah, ngaji apa nih? Ngaji begitu. Aku nggak tahu dia gurunya. Guru di mana ya? bukannya mendoakan yang baik dan sebagainya. Iya. Atau dengan kita nggak punya duit, nggak punya, kita bisa hadir gitu majlis biar ramai, kita hadir, kita ajak orang, itu dicatat tuh. Masya Allah. Ya. Jadi setiap ada kebaikan ambil bagian. Kita bagian dari kebaikan itu. Sedekah tenaga, kan ada yang begitu. Nggak punya ini pakai tenaga, pakai sebagainya. Ada sebenarnya. Dengan doa dan sebagainya. Menyambung lidah, misalnya. Menyambung lidah, doa. Ayo, Ustaz, anak saya lagi udah terpilih sudah sekian kali ini ujiannya. Ustaz, saya cuma bisa doa. Kumpulin santri ya. Ayo baca Yasin 3 kali, totalnya lebih dari 41 kali. 3 hari, selama 3 hari, selama seminggu. Alhamdulillah, lulus Ustaz. Misalnya gitu. Ya Allah, begitu. Jadi jiwa dermawan itu wali-wali Allah mutlak, Pak. Pasti. Ada seorang habib satu majelis, dia bilang nggak ada yang boleh murid, semua dana saya nanggung, dijual Innovani, semuanya bisa untuk begitu. Tapi orang masih silakan, dia nggak tutup donasi, cuman dia nggak mau nyebar proposal, ditanggung sampai begitu. Kita dulu ngajarin ada acara musola murid besar, kita bikin kopi jahe ala Betawi, bikin 2 begini, kita keliling, kita bagi-bagi biar gratisan, belanja ngajak kawan-kawan berbagi. Sederhana aja, sederhana banget. Apa yang bisa ditanggung? Nggak harus bicara besar, latihan dulu yang sederhana. 10.000 udah setiap Jumat. Ayo bismillah, udah nggak main ya, 5.000 nggak main, 2.000 nggak main. Paksakan, bismillah, paksakan. Itu yang disebut riyadhah. Riyadhah itu bukan hanya wirid duduk sekian ribu, bukan. Tapi kebiasaan yang berat kita coba paksakan. Sholat subuh berjamaah berat, paksakan. Sholat ba'diyah berat, paksakan. 12 rakaat yang kita ajarkan kemarin berat, coba paksakan. Dapat kagak?
6 rakaat pada ya, maghrib berat coba paksa. Baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 habis sholat berat paksakan coba. Kan berat, saya belum pernah nemuin jamaah misalnya ada 100 orang. Begitu selesai sholat 100 orang utuh nggak ada. Isi tinggal berfoto. Itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu pahalanya gede itu. Karena gede, nggak semua orang mampu Pak. Sekelebatan cuma baca tasbih subhanallah, subhanallah, alhamdulillah 33. Cuma siapa yang mampu? Kalau banyak orang mampu, nggak mungkin itu bergeser jumlah jamaah setelah sholat fardu. Katakan 5 saf, selesai sholat 5 saf nggak bergerak. Seumur saya jadi orang Islam, saya belum pernah melihat begitu Pak. Ada nggak? Nggak ada. Bergerak begitu. Tapi kenapa ada? Di mana? Di pondok. Kalau di pondok coba itu geser, ditempeleng. Tempeleng apa dari dulu Pak? Dari dulu nggak ada. Pondok agak tempelengan, bukan pondok. Sehari-hari pondok tempelengan. Cuma dulu kasetonya belum tua. Yang masih sekolah kasetonya jadi nggak gitu. Kita di pondok ini ada disiplin pondok itu, otaknya standar, jangan pondok siang. Karena berat pelajaran, uangnya juga berat, disiplinnya luar biasa. Di pondok ini nggak boleh bergerak, begitu selesai harus disiplin. Ketertawa saja, coba itu kayak gitu. Kalau kita pondok itu, masya Allah, mudah-mudahan nih Allah kasih kita coba belajar dari sekarang, coba berbagi, tukang sampah, guru-guru ngaji, coba ini. Coba yang mantra-mantra nggak harus untuk uang. Ya Allah beri tamu semedang cuma 40 biji bagi dia mantra. Anaknya 5 kasih barang 10 biji. Rebutan Pak. Rebutan. Ya Allah kasih hadu tahabu awal anak kecil, ya Allah anak yatim sini ya Allah. Ini buat beli es 5.000. Ini beli es teh Solo 3.000. Coba belajar. Yang mudah tingkatkan terus. Nggak boleh lihat masjid lama dikit nyumbang. Masjid nyumbang. Insya Allah itu harta-harta yang nanti akan menemani kita Pak. Itu akan ngalir 3 tuh. Kalau udah meninggal udah nggak bisa pakai, cuma 3 aja terus ngalir. Di antara sedekah. Coba deh. Ya Allah itu madrasah lampunya kurang terang. Ada bilang lampu doang Pak. Itu terkuburnya terang. Itu makanan putus, gak usah pakai ngomong. Memang buat ente beli kan cuma nggak nyampe asalnya kalau bisa pasangin. Ya Allah Ustaz itu keren pada ada bisa ente gak usah minta bayaran. Ada kencang pegang itu keren. Gak usah minta bayaran untuk menghasilkan ini berkaitan tambah aja dong. Bisa coba jiwa enggak bisa Pak mamer gigi ya teman. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, mukanya enak. Kalau ketemu dia senyum gitu, masya Allah. Dia ada muka udah jelek cemberut, tapi jelek lagi enak gitu. Coba senyum Pak. Kiai Saifuddin paling bisa bawa. فبأي آلاء ربكما تكذبان